Ibaratnya gini, auditorionya kita ya, Ya, listening. ya. Gunakan dong itu, Mm-mm. gunakan. Ngedenger. Coba sekali stop puasa untuk kita ngomongin atau kita kritik, tapi kita ngedenger. Mm-mm. Ngedenger yang ngomong ini, ngedenger yang itu. Karena pasti Mas Kus juga ya, saya pasti tanya sama Mas Kus, kembali saya tanya. Mas Kus juga menjalanin ini semua bukan dari cuman karena sekedar belajar ilmu, Ya, tapi pasti dari pengalaman juga kan? iya Pasti pasti. kan Mas Kus dari pengalaman, nah sama kayak saya juga udah kayak gitu juga. Jadi kita udah punya pengalaman yang ibaratnya gini, auditorionya kita ya, Ya, listening. ya. Gunakan dong itu, Mm-mm. gunakan. Ngedenger. Coba sekali stop puasa untuk kita ngomongin atau kita kritik, tapi kita ngedenger. Mm-mm. Ngedenger yang ngomong ini, ngedenger yang itu. Karena pasti Mas Kus juga ya, saya pasti tanya sama Mas Kus, kembali saya tanya. Mas Kus juga menjalanin ini semua bukan dari cuman karena sekedar belajar ilmu, Ya, tapi pasti dari pengalaman juga kan? iya Pasti pasti. kan Mas Kus dari pengalaman, nah sama kayak saya juga udah kayak gitu juga. Jadi kita udah punya pengalaman yang kita tuh kepengen berubah di Mm-mm. saat kita mungkin 10 tahun, mungkin 50 tahun atau 30 tahun yang lalu kita tuh hidupnya mungkin cuma segini. Betul. Siapa sih yang nggak mau berubah? Bener Ya, ya? Saya juga tadinya gitu Mas Gus. Kenapa saya di sini? I wanna be better gitu kan. I wanna ya. keep continue getting better. Ada nggak mau saya di sini, tapi nggak saya mau lihat orang lain. Ya, Saya lihat kualitinya saya. Dan disitulah yang salah satu yang saya dapat adalah RKDT itu satu package, ya. Mas Gus. Nah, Buria, Buria sadar nggak? Hmm, Saya kasih satu pemahaman lagi ya. Sadar nggak boleh. bahwa ketika kita kan awalnya masa penciptaan itu kan 40 hari pertama itu kan dalam bentuk nutfah ya. 40 Benar. hari ketiga kita berbentuk 40 hari ketiga ya, itu daging. Nah, ini kan kalau dihitung 4 bulan ya, 40 hari kali Ya, 3 ya, 4 bulan. ya, Nah, 4 bulan ini barulah Allah tiupkan ruh kita. Allah tiupkan ruh kita masuk ke dalam rahim ibu. ya. Tapi di situ ada perjanjian. Nah, konteks pembicaraan saya bukan ke situ. Walaupun nanti kita akan bahas itu. Yang Allah hidupkan awalnya di dalam diri kita. Tahu nggak apa? Yang mulai Apa? aktif pertama. Pertama tuh listening, pendengaran. Hmm, Itulah kenapa kita sebagai orang tua atau orang tua kita ketika sudah umur 4 bulan di dalam kandungan itu dilarang sekali kita mengatakan hal-hal buruk karena itu didengar oleh bayi. Oke? itu aku itu sangat setuju karena di luar negeri juga di sini juga banyak karena kan kalau di sini kan dia ngecek ya namanya juga kan ibu selalu ngecek terus nanti mereka Mm, itu ada kursus buat nah eh, di sini Mas Gus ya coincidentally-nya juga ya sama mm, 4 bulan itu ya di sini diterapkan orang tua jadi pasangannya suaminya itu baru bisa dibikinin program untuk mereka bonding sama Oke, baby dengan ibunya. Bukan sebelumnya, Mas Gus. Nah, oke, oke. bondingnya itu dengan bondingnya adalah eh, ngomongin. Jadi di familiarize dengan janinnya itu. Diajak ngobrol, diajak Mm, apa yang dia mm. suka dengerin lagu atau apa yang dia jadi positif terus gitu Mas Iya, Gus. Tapi 4 bulan di sini. iya, Jadi kalau sebelumnya 2 3 bulan itu midwife-nya juga nggak disarankan Mas Gus. iya, Dia bilang karena nggak ada necessary-nya. Nah mungkin orang-orang lain mungkin awalnya nggak tahu ya kenapa. Tapi ya itu yang Mas Gus memang kasih tahu barusan itu make sense banget. iya. Nah, dia kemudian penglihatannya. Tapi nanti ketika lahir tertutup kembali. Nah, Mm-mm. kemudian perasaannya sampai 9 bulan 10 hari maksimal. Kadang sebenarnya ada yang sampai di kandungan tuh ada yang 2 tahun loh, Bur ya. Oh, okay. Namanya Imam Abu Hanifah. Itu di Aha. kandungan 2 tahun itu. Tapi Wow. ketika keluar giginya sudah tumbuh. Ya, ya, oke. Nah, makanya Ini oleh aku Allah dengar dikasih itu. dikasih banyak keistimewaan namanya Imam Abu Hanifah. Nah, kita kita bahas yang normal aja yang 9 bulan sekian 9 hari bulan, ya. ya. Nah, Mhm. itu di situ kita di dalam rahim ibu itu aktif semua perasaannya kita. Makanya data itu dimulai dari rahim. Ini ilmu banget Bu Ria. Makanya kenapa kalau teman-teman punya pertanyaan, kok ada sih luka batin dari rahim? Ada dong. Karena Ada. apa? Karena Allah sudah aktifkan listeningnya, visualnya, kemudian feel-nya, perasaannya.
ya kan? Nah, tiga inilah yang bekerja dalam hidup kita sebenarnya. Ketika lahir, diulang lagi. Allah aktifkan kembali pelan-pelan pendengarannya. Mhm, Entah beberapa bulan nanti baru Allah aktifkan yang namanya penglihatannya. Nanti setelah mhm. itu baru Allah aktifkan lagi perasanya. Dari sini juga terkumpul data tapi bukan dari rahim, dari semasa dia lahir. Nah, Wow, very interesting. Karena boleh saya tambahin di sini, Mas boleh, Gus boleh, ya. silakan, silakan. NLP salah satu kalau dia mau memperbaiki atau dia mau remove emotional orang itu salah satunya dia itu Mas Gus menanyakan sama kita itu dan itu salah satu ini yang compulsory Mm-mm. root cause akarnya akar Iya, masalahnya dan betul. pertanyaan itu ada tiga satu dari kapan ini mulainya at what Ya, age. ya. Ada juga Mas Gus yang dia bilang, was it before you were born? Jadi Mm-mm. apakah akarnya sebelum kamu lahir? Mm-mm. Dan itu sangat penting juga karena Mm-mm. orang-orang kan pada bilang, enggak, biasanya kan saya, benar kata Mas Gus, saya kan kena trauma atau gini kan karena saya mungkin umur 1, 2, 3 tahun. Enggak, Mm. untuk mencapai, bisa juga yang Mas Gus bilang, akarnya itu bisa mulai pada saat kita lagi di dalam rahim juga. Dalam rahim ada tuh luka Dan batin kita dari bisa, rahim. dan itu ya, suka batin. Dan itu juga yang Mas Gus bilang dari awalnya kita pembicaraan. Sebab itu orang tua itu hati-hati kalau mengatakan kita di dalam ininya. Positif always, benar nggak Ya, vibrasinya, bahkan begini ngomongnya. Bu Ria ya, dalam hukum Islam itu kan ketika seorang istri sedang hamil, kemudian misal terjadi perceraian atau suami menceraikan istri itu tidak sah loh. Hmm, Per- Dia good menceraikan information. istrinya ketika istrinya sedang mengandung anaknya itu tidak sah. Lah, apa sisi positifnya di sini? Kalau sudah tahu tidak sah, ya udah nggak usah ada perceraian. Artinya cintai istrimu. Kenapa? Kalau kamu mencintai istrimu, itu akan dirasakan oleh anakmu yang meskipun itu ada dalam kandungan. Itu nggak bisa dibenarkan. Artinya gini, nanti terjadi perceraian ketika sudah lahir. Kalau semasa Ya, semasa apa namanya semasa mengandung itu tidak sah, maka turun talaknya nanti ketika sudah lahir. Maksudnya apa wow, sih di dahsyat. sini, ya Lagi kan? ilmunya bagus banget. Maksudnya apa Hmm, sih? Supaya kita sebagai suami tahu diri bahwa sekalipun kamu membenci, kamu tidak akan dibenarkan untuk menceraikan istrimu. Artinya percuma, maka sayangi saja istrimu karena itu akan berdampak pada anakmu. Karena sudah mulai didengar oleh anakmu. Kamu ngomong apa, istri merasakan apa, itu semuanya dirasakan. Makanya saya selalu mengatakan definisi begini, telingamu itu telinganya anakmu. Matamu itu matanya anakmu, perasaanmu itu adalah perasaan anakmu. Jadi ketika ya, engkau salah mendengarkan sesuatu, salah melihat sesuatu, salah merasakan sesuatu, maka salah juga nih anak ini. ya, Makanya orang zaman dulu yang ngerti, terutama orang-orang yang alim-alim di sana, ketika sudah tahu sudah 4 bulan, dia setiap hari mendengarkan Quran, apa segala macam gitu loh. iya, Ketika ada iya, majelis apa gitu, dia datang, dia ngajak anaknya sengaja itu. Maka jangan iya, heran benar. ketika anak itu ketika lahir, dia seperti membawa data. Jadi nggak ada yang kok tiba-tiba bisa, enggak. Ini anak ini sudah Hmm, dimasukin data dari sejak rahim, iya. gitu. Agree, totally agree. Dan saya juga nggak deny dari itu loh Mas Gus ya. Karena Ya. gini, saya transparansi aja. Dan salah satu yang saya belajar dari RKD itu kita be honest dengan diri kita sendiri. Iya kan? Hmm. Sebenarnya nggak ada dibilangin kita malu atau apa. Karena gini, kalau saya lihatnya dalam seginya bahwa itu tuh adalah pembelajaran buat kita. Jadi Hmm. iya benar. Karena zaman, tapi saya lihatnya sekarang secara positif. Karena Hmm. zamannya dulu mungkin saya pernah, mungkin juga orang tua saya ada frekuensi atau ada mungkin friksi antara mereka terus kata-katakan Hmm. itu nggak bakalan mungkin saya bilang tidak gitu kan Ya, reject, ya, ya, ya. tetapi pada saatnya saya sekarang saya nggak mau dong Mas Gus ngebawa habit itu atau saya nggak mau Hmm. membawa doktrin itu Iya. seperti kayak itu tuh yang benar gitu Hmm. kan, itu yang saya nggak mau. Jadi sebab Ya. itu kita belajar ilmu begini kita ini yang saya untuk mau nge-share ke orang-orang
gitu kan. That's why Mm-mm. di sini bagusnya ruangannya yang saya suka dengan RKD itu informasi ilmu ini kita itu bisa nge-share dengan orang. Jadi Ya. kita tidak nyalahkan yang zamannya dulu mereka berbuat yang kayak Oh. gitu itu enggak, Mm-mm. right? Tetapi yang sekarang buat diri kita sendiri, apalagi yang sekarang banyak orang-orang memang punya masalah, tidak mengerti gimana. Sekali saja top and lihat, siapa tahu Mm-mm. mungkin dari situnya supaya kita bisa berobatin untuk yang lebih baik yang sekarang. Jadi Ya. ilmu yang tadi Mas Gus kasih tahu itu benar-benar sangat sesuatu yang banget Simple. Simple, simple, sederhana, simple tapi dan dahsyat, tapi dahsyat banget membuat gitu. orang sadar gitu loh. Iya, dahsyat banget. Tapi Tuh. jangan kita lihat semuanya bahwa oh enggak lah, enggak mungkin itu orang jangan. Itu yang Mm-mm. kita harus yang saya bilang jangan masukin ke dalam ini. Kalau saya sih kayak contoh Mas Kus kayak gitu. Malahan saya bilang gini, benar juga sih, make sense juga ya. Mm-mm. Make sense. Make Mm-mm. sense juga. Karena kalau sekarang saya lihat dengan perubahan yang saya pengen, ya nggak mungkin dong saya mau diterus-terusin kayak gitu. Karena kan Mm-mm. how many years mungkin ya Mas Kus ya Mm-mm. Mm-mm. bertahun-tahun tidak perubahan masih ibaratnya 1%, 3% gitu kan. Oke. Tapi kita dengar ilmu ini Mas Kus, kita berobahin, kita berubah secara positif, kita terimanya dan mudah-mudahan 1% itu bisa jadi 10% Oh, meningkat. bisa. Tidak ada yang tidak mungkin selama Hmm. orang itu mau mengasahnya. Karena gini, manusia itu ibarat pisau sebenarnya. Sama. Pisau itu kalau dibiarkan berkarat mati fungsi. Ya, Tapi betul. nah, manusia itu juga sama. Ketika manusia itu terus akalnya, pikirannya, hatinya itu diasah terus, maka dia akan tajam. Tergantung dia menggunakan asah yang mana gitu, skill yang Hmm. mana gitu. Ya. Dan dia akan terus berfungsi. Semakin diasah, semakin tajam. Yang tadinya Hmm. kalau mau nebas sesuatu itu harus butuh tenaga, karena diasah terus cuma digoresin dikit saja sudah putus. Ya, Itu ya, ya, benar-benar. kekuatan pikiran dan kekuatan hati manusia. Seperti pisau, seperti senjata. Tapi kalau senjata sebagus apapun, kalau didiamkan, tidak diasah, ya Ya. lama-lama akan berkarat, Bur ya. Ya. Tidak akan Boleh bisa saya tanya digunakan. sama Mas Gus ya sesuatu Silakan. yang tadi barusan yang ini. Jadi ini Mas Gus pertanyaan mungkin juga maybe on behalf of the followers atau pemirsa. Andai kata kalau kita misalnya lagi dalam kondisinya hamil atau mungkin kita lagi punya masalah dalam kan sarannya Mas Gus ya karena kalau kita udah tahu kan ilmunya yang barusan Mas Gus Mm-mm. barusan cerita gimana caranya kita bisa berubah untuk sesuatu yang positif supaya kan it's never too late ya Mas Gus ya Ya, kan nggak terlalu too late walaupun ya. misalnya kita lagi hamil tapi banyak mungkin rumah tangga problem orang istri-istri yang gini apa Mas Gus what is the sarannya what is your advice. Untuk orang yang sedang hamil, Hmm. kemudian eh, merasa kehidupannya sedang problem apa gimana sih? Ya, karena kan Ya, Mas Kus kan barusan kan mungkin kan dia nggak sadarin bahwa mungkin cekcokan dari rumah orang oke, suaminya atau lagi terus oke, lagi hamil gitu kan, kan dia oke. lagi ngalamin. Siapa tahu mungkin di sana pemirsa banyak yang lagi ngalamin at the moment. Mm-mm, Dan dia kan larinya mungkin pada nangis atau segala macam. mm-mm, Tapi dengan ilmunya yang tadi barusan Mas Kus itu kan mm-mm. nggak perlu siapa-siapa Mas Kus, perlu kesadaran dari diri kita sendiri untuk Iya, kita bisa betul. Nah, membrohin. pertama kita harus punya benang merah. Kita tarik benang merah. Apa itu benang merahnya? Bahwa semua ini terjadi hierarki sebenarnya. Hierarki itu dari atas terus turun ke bawah. Kalau begini, ini benang merah yang harus harus difahami banget ya, bahwa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Itu semuanya terjadi karena recallnya kita, karena kita memanggilnya. Cuma kan kata memanggil di sini kan tidak bisa kita cerna begitu saja ya. Kata memanggil, Ya, kita memanggil ke kesialan apa iya gitu ya? Ya iya, memang begitu adanya, tapi tetap saya bela. Ya, kamu tidak menginginkannya sebenarnya. Kamu tidak menginginkannya. Hanya saja kamu terikat pada satu hukum alam. Namanya the law of attraction gitu ya. Itu hukum ya, alamnya. Nah, kalau kamu hari ini sedang hamil misalnya. Kemudian sedang hamil, kemudian mohon maaf kamu punya suami yang not good lah begitu ya. Tidak ya, tidak nggak asik gitulah kata orang ya. ya, Nggak asik, kemudian mudah memarahkanmu. Padahal kamu sedang hamil gitu, misalkan gitu. Nah, sementara resiko terburuknya adalah anakmu mendengarkan. Nah, anak ini tidak bisa mendaur ulang sebuah kejadian. Kalau jelek ya jelek aja gitu loh. Makanya jangan heran ketika anak lahir kadang-kadang anak-anak itu suka murung, suka sedih. Itu karena memang orang tuanya sudah sense something gitu lah ya, mengirim sesuatu ke mm, dalam dirinya mm, sejak dia di rahim. Nah, ya,
Ini yang harus disadari oleh seorang ibu. Sebelum kita atau Anda menyalahkan suami Anda, sepertinya boleh jadi ketika Anda dulu di rahim ibumu, ada sebuah kejadian yang seperti saya sampaikan. Ibumu mengalami sesuatu, something gitulah, dari ayahmu. Kemudian entah kenapa itu menjadi luka di hatimu sehingga luka itu akan membuat atau mengajak dirimu mengalami hal yang sama. Oke, ini akar masalah dulu nih yang harus disadari nih. Nah, sekarang gimana solusinya? Ya, Kan saya sudah kasih tahu nih. Ini besar kemungkinan ibumu juga mengalami apa yang kamu alami. Jadi, nanti poinnya kemana nih? Poinnya ke ayah dong berarti. Ayah nih jahat nih berarti nih ke ibu nih. Nah, sekarang pindahkan fokus kita kepada ayah. Oke ya. Ayah kalau dari sudut pandang buruknya apa nih penilaiannya? Ayah dolim ke ibu. Ayah sudah nyakitin ibu, ayah pun juga nyakitin saya waktu saya ada di rahim. Sekarang anak saya di rahim saya disakitin sama bapaknya. Kalau menggunakan sudut pandang negatif, ya kan? Makanya ada satu hukum alam namanya korespondensi, ya kan? Cerminan, ya, cerminan dari diri kita atau ada lagi kausalitas sebab akibat. Nah, ya, sekarang coba gunakan sudut pandang positifnya. Melihat seorang ayah, karena objeknya ayah nih. Kalau sudah begini objeknya pasti ayah nih. Ayah nyakitin ibu gitu. Apalagi ibu identik dengan manusia lemah misalkan gitu ya. Kalau kita menggunakan sudut pandang yang positif, melihat seorang ayah tuh kayak apa? Satu misalkan. Ayah ini pasti mikirin saya. Tidak ada seorang ayah yang ingin anaknya itu jelek. Nggak ada. Satu. Kadangkala kita melihat ayah dan ibu yang kita sendiri tidak tahu pokok permasalahannya. Jangan-jangan ibu yang bikin masalah sehingga menjadi pemicu bapak emosi. hmm, Maybe, ya kan? Bisa iya, bisa tidak. Ini sudut pandang yang could baik, be, sudut ya, pandang netral. Yang ketiga, ayah ini adalah orang yang paling stres ketika melihat keluarga kekurangan. Stres sebenarnya cuma laki-laki itu kan tidak bicara ya kata orang sekarang ya. Laki-laki itu tidak berbicara. ya, Laki-laki itu kalau sudah ada kalimat, sudah kamu doain saja saya. Wah itu udah nyawa taruhannya itu. oh ya, oh ya, Ya kan? Nah, man of less words. yes. Nah, artinya di sini ketika kita menggunakan sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang yang keseharian kita melihat seorang ayah yang negatif, akhirnya yang akan lahir apa? Netral. Tahu nggak netralnya apa? Netral nih obat banget untuk diri kita. Akhirnya nanti dari netral ini ya Ya, udah namanya juga ayah, ayah pasti juga punya problem sama mama yang saya sendiri nggak tahu. Nah nanti anehnya Buria, ini belum ending ya. Anehnya Buria, ini kita bicara pengalaman banyak orang. Ketika kita memaafkan dan memaklumi, memahami, memaafkan ayah, nggak tahu kenapa ini suami juga berubah loh Buria. oh Suami itu ikut ya, ikut berubah, 100%, ya kan? 100%. Percaya Nah, itu Mas Gus. Ya, percaya kan? Nah, kenapa ini aneh nggak? Bagi saya sih nggak aneh karena saya ya, pemerhati pemerhati situasi dan kondisi ya. Tapi bagi kebanyakan orang ini aneh. Enggak. Sebenarnya gini, hmm, ketika kita menilai seorang ayah dari sudut pandang yang positif, ada vibrasi yang terlahir positif juga. Oke ya. ya, Ketika vibrasi kita positif, ini akan memberikan energi juga kepada orang yang paling dekat dengan kita. Namanya cause and effect, hukum yes, sebab cause and akibat. effect, benar. Cause and Ya, effect. Nah, dari cause and effect inilah terjadi apa? Share vibrasi. Makanya kalau saya ngelihat istri saya tidak baik, saya tidak boleh 100% menyalahkan dia. Karena boleh jadi korespondensi berlaku. Orang yang ada di sekitar kita itu adalah cerminan saya. mhm, Oh, ini ilmu banget. Ini akhirnya orang-orang yang nonton nih. hmm. Oh, jadi begitu. Ya, begitu. Ini saya belum bicara solusi loh ya. Saya bicara Iya, rule belum. Ini kehidupan. ini 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 cuma teasernya Mas Gus ini. Ini teasernya Mas Gus karena ini Iya. dalam banget. Ini Hmm. benar-benar. Kenapa saya mau Mas Gus ngebahas ini ya? Karena begini, sedih sekali ya. Karena sebenarnya kita lihat, apalagi di kalangan kita, apalagi terutama Mm-mm. orang-orang kita kita itu Mm-mm. yang selalu Mm-mm. 90% Iya. lagi hamil, terekonomi, lagi ini Mm-mm. suami istri berantem, ininya nyalahin each other gini-gini. Padahal Yes. orang lagi kita lagi
lagi dalam membangun rumah tangga, apa, membangun family baru ya, Ya, harusnya mulai dari positif. iya, Benar nggak Mas Gus? iya, Gitu betul. kan? Tapi sedihnya banyak yang tidak tahu bahwa ilmu yang apa yang Mas Gus barusan dikasih tahu itu tidak harus kita searching keliling kemana-mana ke Iya, ke iya, si A iya, ke iya. si B, nggak ada ngebongkar, kita harus ngebongkarin aib kita. Hmm, Misalnya kita nggak usah ngebongkarin aib, kita cerita ke iya, orang, kita nggak usah cari, benar nggak Mas Gus? betul. Ustadz, ini dahsyat banget ini ilmunya, ini baru teasernya doang nih ya, Iya, nanti belum bicara one solusi saya. day, one day kelasnya, nanti kelasnya harus ngebahas ini lagi nih yang Ada lagi lebih nanti detail ya. sedang 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 upgrade, sedang saya perbaiki Ya, lagi. terus sih Mas Nah, Gus, terus ini seru banget nih nah, ilmunya, nah, dahsyat banget nih. ini belum solusi. Terus apa tujuannya ini? Cerita seperti ini. Kalau kita sudah masuk ke sisi netral dan muncul dua kondisi dalam hati kalian, apa itu? Kalau saya bilang memaafkan itu terlalu tinggi dan abstrak buat kita sebenarnya. Saya cuma minta Anda untuk munculkan kata memaklumi dan memahami. Siapa yang dimaklumi dan difahami? Orang terdahulunya kita. Siapa itu? Your parents, orang tuamu. Ya kan? Oh, gini, ada banyak hal yang kita tidak tahu antara ayah dan ibu. Kita tidak banyak tahu tentang Hmm, itu. ya, Jadi, tolong jangan berpihak seakan-akan ini benar, ini salah. ya. Kita tidak punya hak untuk menilai mereka. Kalau kita pun melihat keburukannya, pasti didasari sebuah kondisi. Artinya apa? Bagaimana? Cobalah, lihatlah ayahmu yang sudah stres mikirin kamu. Lihatlah ibumu yang sudah sakit juga, ngendong kalian dari kecil sampai gede sebegininya, mikirin kalian juga, stres juga, mendoakan juga. Kasihlah porsi yang sama untuk mereka berdua. Kasih porsi yang sama. Kadangkala dua orang tua kita ini dikatakan hebat itu karena apa? Karena dia mau berkorban nyawa bahkan untuk kita yang kita ini kadang-kadang gampang menyalahkan mereka Hmm. Mhm. gitu loh. Karena saya dan Budia sudah jadi orang tua. Sebenarnya kalau ditanya, Ya, gimana kalau anakmu begini? Sudah amankan anakku, biar aku yang maju. ya, Pasti begitu yang namanya orang ya, tua. yes, Jadi, benar. Mas hah? Gus, saya juga testimoni dari topik ini ya, Ya, karena ini yang silakan. salah satu kunci Hmm, sukses saya. ya, Jadi waktu saya lagi di Trawas, dan memang kan again, saya hmm, transparansi, hmm, hmm. saya selalu bilang nih, orang tua ini kenapa begini, kok begini, kayak we always say that ya, Ya, kenapa dia kayak gini, kok gini gini. Saya tidak pernah, ya kita doain, misalnya disuruh doa, doanya juga kita, ya udah doain orang tua, hmm, kita hmm. ketemu orang tua, mungkin kita ininya. Tapi puncaknya waktu kita lagi saya di Trawas, Mas Gus itu bilang cuma satu kata, orang tua itu dimaafin. Iya, Sebenarnya saya sudah, Mas Gus, you don't know my parents, you nggak tahu saya orang tua kayak gimana, gini, 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 iya, gini. Tapi saya tidak dikasih, saya tidak bicara, saya diam. iya. Karena Mas Gus bilang, maafin orang tuanya. Dan Hmm. setiap sesi kelas kita, Mas Gus selalu bilang, doain orang tua kamu. Orang tua itu benar-benar jadi topik yang kalau kita mau dibilangin Mas Gus ya, Hmm, hmm. Mas Gus kayak pakai font yang bold dan di underline ibaratnya gitu kan. Iya, Font iya, yang iya, bold dan di underline. iya. Akhirnya Mas Gus, saya pulang dari Terawal. Saya maafin, saya doain orang tua saya maafin. Iya. Itu yang saya mulai. Dan Dan di akhirnya, situ saya berubah juga mindset saya. Bahwa hmm, saya bilang, mereka tetap orang tua saya. Kalau nggak ada mereka, saya juga nggak ada di sini. Benar nggak? iya Tapi betul. saya juga bilang, mereka juga banyak kesalahan sebagai manusia. Benar nggak gitu Sebagai kan Mas Gus ya? manusia, Dan that's tapi right. itu urusannya mereka. Iya, Biarin aja. Ya, mereka manusia, biarlah mereka. Dia tanggung jawab sendiri, dia sudah cukup dewasa. iya. Itu bukan Bagaimanapun urusan dia saya. manusia kan? Tetapi sebagai orang tua, Iya, betul. dari situ Mas Gus, gue kuncinya. Alhamdulillah dari situ relationship saya lebih better, pandangan saya, dan dampaknya ke saya. Rezekinya makin ngelancar ini.